Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita hari ini berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa. Di sini Bapak akan menjelaskan mengenai materi tentang berpikir kritis atau ayat tentang berpikir kritis di kelas 12 semester 1. Nah, ayat berapa? Ya, berpikir kritis ini terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ya. Apa berpikir kritis itu? Ya. Apa berpikir kritis itu? Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Jadi, berpikir kritis itu bagian dari hidup kita ketika kita berpikir dalam kehidupan ini. Ya, apa kaitannya dengan ayat ini? Nanti kita akan jelaskan selanjutnya. Sebagai seorang yang beriman, kita sebagai seorang orang beriman adalah hendaklah mengimani semua firman-firman Allah, kemudian berusaha memahami makna yang terkandung dan merefleksikannya ke dalam sikap dan tindakan yang positif. Jadi ketika ada ayat Al-Quran tentang apapun, ya, kita harus mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja yang kita bahas dalam surat Al-Imran ayat 90, 190, 191 ini? Yang pertama yaitu ada asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab diturunkannya ayat tentang berpikir kritis ini. Yang kedua nanti akan disajikan ayatnya, yaitu surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian nanti akan dilihat isi kandungan yang ada dalam surat ini, dalam ayat ini. Yang keempat, yang terakhir, setelah mempelajari Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191, bagaimana kita caranya untuk menerapkan perilaku kita, prinsip-prinsip perilaku kita berdasarkan surat Ali Imran ayat 197, 90 sampai 191. Di sini disajikan ayat mengenai Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Baik, Bapak bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala dunubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Apa terjemahnya? Ya, ketika kita melihat redaksi ini, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi, Allah menciptakan langit dan bumi. Wakhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang. La ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, bagi orang yang berpikir. Nah, kenapa di sini sebut ayat tentang berpikir kritis? Bagaimana caranya kita sebagai seorang orang yang beriman, seorang muslim, harus memikirkan apa yang telah diciptakan oleh Allah. La ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal atau orang yang berpikir. Apa saja yang dipikirkannya? Alladzina yazkurunallah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Siapa orang-orang yang mengingat Allah? Ya jelas, yaitu orang-orang muslim atau orang-orang yang beriman. Qiyaman wa qu'udan, sambil berdiri atau duduk. Qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk. Wa 'ala dunubihim, dan atau dalam keadaan berbaring, tidur, ngedeng gitu kan ya. Wa yatafakkaruna, mereka memikirkan. Fi khalqis samawati wal ard, tentang penciptaan langit dan bumi. Pada akhirnya mereka, orang-orang yang beriman itu berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami,
Tidaklah engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Faqina adzabannar. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Begitulah prinsip orang muslim. Ketika Allah menurunkan ayat ini, seraya mereka berkata, ya, apapun yang diciptakan oleh Allah, langit dan bumi, kemudian pergantian siang dan malam, kemudian kenapa ada matahari, kenapa ada bulan, kenapa ada iklim, khususnya di Indonesia ini terkenal dengan 2 iklim saja. Kenapa di negara Eropa, negara Asia Utara itu terdapat 6 iklim. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya apa yang diciptakan oleh Allah ini tidak akan sia-sia. Kultur Indonesia sudah 2 iklim. Kenapa ada 2 iklim? Karena Indonesia berada di dalam tengah-tengah garis khatulistiwa, sehingga iklimnya hanya 2, atau lebih dikenal iklim tropis. Ya, ada musim penghujan, ada musim kemarau. Ketika zaman dahulu diprediksikan oleh BMKG bahwa musim penghujan itu antara Oktober sampai Maret atau sampai April. Sedangkan dari April sampai September atau sampai Oktober lagi itu musim kemarau. Tetapi tidak terjadi pada saat ini. Ya, Allah berkata lain dengan ayat-ayat yang lainnya. Ketika Allah menghendaki hari ini hujan, maka hujan. Ketika Allah menghendaki hari ini kemarau, maka hari ini pasti akan kemarau. Tidak bisa diprediksi lagi ketika zaman dahulu, gitu kan ya. Tuh ya, mengenai kenapa kita harus berpikir. Salah satu kisah yang menandakan bahwa kenapa sih Allah menciptakan nyamuk. Ya, kita lihat bahwa dulu ketika zaman Nabi Ibrahim, ya, ketika rajanya itu mengaku sebagai Tuhan, maka Allah binasakan melalui nyamuk. Pasukan yang gagah berani, pasukan yang banyak sekali, itu mampu dikalahkan oleh hanya nyamuk saja. Ya, Raja Namrus itu mati, tewas oleh nyamuk. Pasukannya yang gagah berani dengan peralatan perang yang canggih pada saat itu berhasil dikalahkan oleh nyamuk. Ternyata Allah ketika berkata, jadilah maka jadi, terjadilah. Ya itulah, ya, orang sombong seperti Raja Namrus maka akan matinya pun seperti itu. Ya, tuh contoh kecil. Sama ketika zaman masa Rasulullah dilahirkan, atau ketika zaman bagaimana caranya pasukan bergajah itu datang ingin menghancurkan kota Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah. Karena Ka'bah sangatlah dilindungi, maka Allah menurunkan perintah kepada salah satu burung, kepada sekelompok burung, yaitu yang dinamakan dengan burung ababil, yang konon katanya dia mengambil kerak neraka untuk ditimpakan kepada atau dilemparkan kepada pasukan bergajah tersebut. Itulah, ya, kita sebagai seorang ulil albab, manusia-manusia yang berakal, berpikir seperti itu. Kenapa ada nyamuk, kenapa ada burung, ya, kenapa ada oksigen dan sebagainya. Sok, ya, kita pikirkan sama-sama, ya, kita pikirkan. Diakhiri dengan kita berdoa bahwa sesungguhnya tidak ada yang sia-sia, yang diciptakan oleh Allah pasti ada manfaatnya. Itu. Apa asbabun nuzul dari ayat ini? Ya, kita tidak pelajari ini karena sudah tadi dijelaskan mengenai ayat perkata. Ya, di sini disajikan ayat perkata supaya apa? Ya, supaya memudahkan kalian dalam menghafal. Ya, tidak hanya dibaca langsung ayat kemudian terjemahnya, tetapi bagaimana caranya kita menerjemahkan sesuai tafsir, yaitu dari perkata. Ya, kemudian tajwid, ya, ini sebagai tugas kalian nanti. Ya, ada berapakah ilmu tajwid atau hukum tajwid yang ada dalam ayat ini? Silakan identifikasi satu-satu. Kalian cari sebanyak mungkin, ya. Mulai dari inna sampai adzabannar, itu hukumnya apa? Silakan nanti cari sendiri, ya. Ini sebagai tugas untuk minggu depan. Silakan kalian kumpulkan minggu depan tentang identifikasi hukum tajwid yang ada di dalam surat Al-Imran ayat 190 191. Ya. Nah, sekarang ke asbabun nuzul. Kenapa sih ayat ini diturunkan? Ini sebagai peringatan atau sebagai bukti ketika Allah menurunkan ayat ini. Ya, di sini ada 3 umat,
Yang pertama umatnya Nabi Musa, umatnya Nasrani, yang kemudian umatnya Nabi Muhammad. Ya, diriwayatkan dari At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi. Jadi orang Quraisy datang ke Yahudi, bukti kebenaran apa yang dibawa kepadamu ketika Musa berkuasa? Maka kemudian orang Yahudi itu menjawab, tongkatnya, ya, tongkatnya yang sangat sakti, yang bisa membelah lautan, bahkan bisa berubah menjadi ular, itu kan ya. Kemudian yang kedua adalah tangannya yang putih bersinar bagi orang yang memandangnya. Walaupun ketika zaman Nabi Musa selalu dielok-elokkan ketika selalu menggunakan pakaian rapih, serba gombrang gitu kan ya. Yang selalu menutupi tangannya, menutupi sampai seluruh tubuhnya. Bahkan dianggap sebagai orang gila gitu kan ya, karena selalu menggunakan pakaian seperti itu. Tapi suatu saat Allah membuktikan kepada orang-orang Yahudi tersebut. Ketika Nabi Musa hendak mandi di salah satu sungai atau kolam atau danau pada saat itu, ya, tanpa sepengetahuan Musa, ternyata ada orang-orang Yahudi lewat dan melihat bahwa kulit Musa itu sangat putih halus, bahkan bersinar tanpa cacat sedikit pun. Nah, disitulah kemudian orang Yahudi itu meyakini bahwa kenapa Nabi Musa selalu menggunakan pakaian yang gombrang, pakaian yang rapih. Nah, itulah untuk menutupi kulitnya yang sangat luar biasa. Sehingga kalau dipandang oleh orang itu kulitnya ketika tidak terhalang oleh pakaian maka akan menyilaukan. Nah, itu sangat putihnya tubuh Nabi Musa. Kemudian orang Quraisy itu mendatangi kaum-kaum Nasrani. Ya, ini yang kedua. Tadi yang pertama kaum Yahudi, kaum Quraisy sudah datang ke kaum Yahudi. Kemudian yang kedua, kaum Quraisy mendatangi kaum Nasrani. Dia bertanya, bagaimana dengan Isa? Ya, Nabi Isa. Kemudian dijawab oleh kaum Nasrani itu, Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir. Ya, penyakit sopak dan serta menghidupkan orang yang sudah mati. Konon katanya seperti itu. Ya. Berkat apa doa Nabi Musa kepada Allah? Ingin membuktikan kepada umatnya. Nabi Musa bukan dukun. Ya, tetapi Nabi Musa beranggapan bahwa Allah bisa menyebutkan segala sesuatu. Kemudian yang terakhir, orang Quraisy itu datang kepada Rasul, ya, dan berkata, "Hai Rasul, minta dari Tuhanmu Bukit Sofa dan Bukit Marwah, ya, itu menjadi emas." Kemudian Rasul berdoa dan turunlah ayat 190 sampai 191. Ya, jangankan Bukit Sofa jadi emas, Allah menuruntuhkan langit dan bumi saja bisa dalam hari ini. Makanya di situ turunlah inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya siang dan malam, la ayatil ulil albab, terdapat tanda bagi orang-orang yang berakal. Nah, itu langit dan bumi ini tidak diciptakan dengan sendirinya, tetapi atas izin Allah dalam menciptakan langit dan bumi ini. Bahkan sebelum Adam diciptakan di surga, Allah sudah menyiapkan bumi ini sebagai singgahan nantinya. Ya, karena memang ada cara Allah untuk menciptakan sesuatu. Tuh. Kemudian mereka diajak oleh Rasul memikirkan kenapa ada langit, kenapa ada bumi, kenapa ada kejadian-kejadian alam, gempa bumi, gunung meletus, banjir dan sebagainya, itu yang terjadi di bumi. Kemudian kejadian-kejadian yang di alam, di antariksa, di langit, ada hujan meteor, bintang jatuh dan sebagainya. Itu karena memang diciptakan oleh Allah seperti itu. Ya, hal-hal yang menakjubkan itu untuk apa kita pikirkan? Sehingga kita bisa mengimani bahwa apa yang diciptakan oleh Allah ini, bumi beserta isinya itu sangat bermanfaat bagi makhluk hidup, terutama kita sebagai manusia. Ya, itu asbabun nuzulnya. Jadi ketiga itu, apapun yang ditanyakan oleh Nasrani penasaran. Yang pertama kepada kaum Yahudi, kepada kaum Nasrani, kepada kaumnya Rasul Muhammad. Itu asbabun nuzulnya.
Sehingga di akhir berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhanku, tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa neraka. Ya. Berdasarkan potongan ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada umat manusia agar mempergunakan akalnya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Disinilah letak berpikir kritis bagi kita. Ya, sesungguhnya apa yang diciptakan oleh Allah itu tidak akan sia-sia. Allah menciptakan langit dan bumi, siang dan malam untuk kita pikirkan. Ya, siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Jangan sampai kita balikan. Ya, malam untuk bekerja sedangkan siang untuk istirahat. Tentu akan terjadi sesuatu ya yang tidak mengenakan ketika kita membalikkan atas apa yang telah diizinkan oleh Allah. Itu kenapa kita harus berpikir kritis. Ya, di sini ada ciri-ciri dari ulil albab, orang yang berpikir kritis. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh dengan ilmu pengetahuannya. Banyak sekali para ulil albab di masa lampau. Ya, ada Ibnu Sina, Ibnu Rus sampai ya penemu aljabar, kemudian penemu angka 0 dalam dunia Islam. Ya, karena sebelum Eropa mengambil alih dunia ini dengan peradabannya, pertama kali peradaban Islamlah yang muncul. Ya, sebelum akhirnya perpustakaan Islam terbesar di dunia bahkan dihancurkan oleh kerajaan Mongol pada saat itu. Ya. Kemudian ada ulil albab zaman modern, ya. Mulai jadi di Indonesia ini ada Hasyim Asy'ari, ada Ahmad Dahlan, ada Buya Hamka, ya, ada Mustafa Kemal Atatürk di Turki, ada ya para penggerak di Arab dan sebagainya. Ya. Nih. Kita menggali salah satu dari ayat suci Al-Qur'an. Ketika manusia mendaki dan berada di ketinggian, maka tinggi makin sulit baginya untuk bernapas karena tekanan udara berkurang. Ya, 1 derajat setiap kali naik 100 meter. Ya, ternyata pembuktian ini sudah ada dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-An'am ayat 125. Yang artinya, dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah akan menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki bukit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi semakin kita tinggi naik ke gunung, maka udara itu, oksigen itu semakin sempit, semakin sulit kita bernapas. Kata Allah seperti itu. Jadi kata Allah, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak sebagaimana orang yang sedang mendaki. Ya. Ini yang kedua, ya. Yang kedua, ya, kata berpasangan dalam Al-Qur'an bermakna laki-laki dan perempuan. Bahkan atom juga berpasangan positif dan negatif. Ada kekuatan menolak dan kekuatan menarik. Berpasangan dalam bentuk apapun, ya. Kemudian dijelaskan berpasangan itu dalam surat Az-Zariyat ayat 49. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat Allah. Atau surat Yasin ayat 36. Maha suci yang telah menciptakan pasang-pasangan. Ya, jadi tidak hanya manusia ini pasang-pasangkan, ternyata benda yang lain pun Allah pasang-pasangkan. Ada positif, ada negatif. Ya. Yang ketiga yaitu tentang luar angkasa. Ya. Kita ketahui ruang angkasa itu seperti apa. Ya. Big Bang teori muncul 50 tahun atau 50 abad yang lalu. Teorinya muncul 50 tahun yang lalu. Kemudian ini ya, pada tahun 1922 seorang astronom Hubble menyebutkan bahwa seluruh galaksi kecuali 5 dan 6 menjauh dari bumi dengan kecepatan sesuai dengan jarak dari kita. Dan ini sudah ada dalam surat Az-Zariyat ayat 47. Langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami pun yang meluaskannya. Jadi apapun yang terjadi di luar angkasa, ya ketika Allah menyuruh untuk menghindar dari bumi, ya menghindar. Ya, apapun yang terjadi di bumi dan di langit, ketika Allah perintahkan untuk bulat, ya bulat, untuk lonjong, ya lonjong, gitu kan ya. Ya, ketika Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti pada porosnya. Untuk apa? Keseimbangan manusia, keseimbangan
tumbuhan dan lain sebagainya. Begitupun dengan siklus-siklus yang lainnya. Sudah ada di dalam Al-Qur'an semuanya. Nah, kita sebagai orang yang berpikir kritis, ya, sebagai orang yang berakal untuk mengimani ayat-ayat suci Al-Qur'an, ya, tentang tumbuhan, tentang kesehatan, tentang hewan, itu pun silakan kita imani, semuanya ada dalam Al-Qur'an. Makanya kita dalam membaca Al-Qur'an tidak hanya membaca lafalnya saja, tetapi sekali-sekali kita harus memuhasabahkan terjemahnya, bahkan tafsirnya pun silakan terjemahkan. Nah, ini masih banyak lagi contoh-contohnya, ya. Siapakah yang menyebutkan itu semua dalam Al-Qur'an? Ya Musa, inni annallahu rabbul alamin. Jadi kata Allah, ya Musa, hai Musa, ini sesungguhnya aku, annallah, aku adalah Allah, rabbul alamin, Rabb semesta alam. Ya. Apa yang harus kita peroleh? Ya. Perilaku apa yang kita harus tanamkan untuk mengimani ini? Yang pertama adalah, ya, selalu berpegang teguh pada kebaikan dan keadilan. Teliti, kritis, sanggup mengambil pelajaran, istiqomah dalam melaksanakan apapun, tetap takut kepada Allah. Ya. Apa manfaatnya? Yang pertama adalah dari berpikir kritis, mengambil hikmah dari semua ciptaan Allah, bahwa apa yang diciptakan oleh Allah ini tidak akan sia-sia. Jadi kita sebagai orang yang beriman, sebagai manusia, harus bisa mengambil hikmah apapun yang diciptakan oleh Allah. Yang kedua, menjadi arif dalam menghadapi lingkungan yang membuat tidak nyaman. Yang ketiga, mendorong untuk melakukan penelitian untuk menemukan sains dan teknologi, ya. Ini kemudian bagaimana kita menghadapi lingkungan ini, ya, sesuai dengan surat ayat Allah yang lain, Juharul fasada fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwa segala kerusakan yang terjadi di darat dan di laut itu diakibatkan oleh tangan manusia. Makanya kita harus menjadi arif dalam menghadapi lingkungan ini, ya. Masalah kenyamanan ataupun tidak, itulah tergantung kita sendiri. Baiklah, inilah akhir dari pertemuan kita untuk kali ini, ya. Saya ingatkan lagi, tugasnya untuk pekan depan adalah silakan kalian identifikasi hukum tajwid yang ada di dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Ya, sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.